Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengadakan pembelajaran meskipun dalam keadaan daring. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak salawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Abdul Aziz Batubara, MPD. Dan saya banggakan kawan-kawan Sistem Informasi 2 sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator sekaligus penjelas, Taufik Rahman dengan NIM 0702212094 dan teman-teman saya. Saya Putri Khairunnisa Nabilah dengan NIM 0702202177. Saya Silvi Indriani dengan NIM 0702211010. Saya Sila Kartika Barus dengan NIM 0702211009. Oke, dilanjutkan. Pancasila sebagai ideologi negara. Di Nusantara ini harus ada ideologi dan harus ada dasar negara yang kita pedomani. Indonesia ini banyak beberapa pulau, suku, budaya, dan agama. Untuk memperukun atau bertoleransi antar beragama dan suku tersebut, adanya Pancasila untuk mengaturnya. Pancasila sebagai ideologi dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi pedoman oleh masyarakat Indonesia menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kelima asas Pancasila tersebut menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Di sini ada 4 bahan materi yang kami bahas dalam materi Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian ideologi dan Pancasila. Apa sih itu ideologi dan apa sih itu Pancasila? Yang kedua, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, fungsi dan nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih fungsi dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara? Dan yang keempat, faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi negara. Materi pertama, saya akan dilanjutkan oleh Putri Khairunnisa Nabilah. Kepada Putri, saya persilahkan dengan hormat.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Putri Khairunnisa Nabila akan melanjutkan penjelasan mengenai Pancasila sebagai ideologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila adalah ideologi. Pancasila dipilih sebagai pedoman hidup bernegara pada bangsa Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata, dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Dapat diartikan, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Karena sejarah Pancasila mempengaruhi keragaman suku, agama, bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan budaya, dan warna kulit bangsa Indonesia. Pancasila memiliki simbol kesepakatan dalam mewujudkan hal-hal tersebut. Sejarah negara Indonesia, sehingga Pancasila dianggap sangat sakral dan harus dihafal dan ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengacu pada teori kewarganegaraan yang baik, adalah hasil kesepakatan masyarakat, nilai-nilai sosial bersama yang berkontribusi pada kehidupan, dan dapat menjadi sumber sebagai sistem filsafat menjiwai seluruh konsep ajaran kewarganegaraan, yaitu secara sistematis dibedakan menjadi 3 hal, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai wawasan kebangsaan, dan ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Ketiga hal ini hanya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu kesatuannya. Nah, sebagai Hari Pancasila. Nah, pengertian ideologi itu sendiri secara etimologis, istilah ideologi berasal dari kata idea yang dapat diartikan sebagai gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta logos yang berarti ilmu. Kata idea itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata untuk. Di samping itu ada pula kata edein yang berarti melihat. Maka secara harfiah, ideologi dapat diartikan dengan ilmu pengertian-pengertian dasar yang dalam keseharian idea disamakan artinya dengan cita-cita, yaitu cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita tersebut sekarang. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu sendiri, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi dapat diartikan paham, teori, atau tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Singkatnya, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang sifatnya sistematis sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian Pancasila dan ideologi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Putri Khairunnisa Nabila dalam melanjutkan materi. Dan materi akan dilanjutkan oleh Silvi Indriani. Kepada Saudari Silvi, saya persilakan dengan hormat.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu makna Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara, artinya seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan, harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Hal ini tentunya berlaku untuk pemerintah dan seluruh warga negara. Pengertian ini juga ada di dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 pasal 1 yang bunyinya Pancasila sebagaimana 45 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari jurnal internasional yang telah kami temukan tentang Pancasila as Ideology and Characteristic Civic Education in Indonesia menjelaskan, developing the attitudes and skill of creative citizens is an element of strengthening the success of implementation that can revive civic education as Pancasila education and its integration into formal and informal education curricula. Indonesian citizenship education is for citizens with Pancasila character, and what is less important is tolerance. Tolerance is the only sure way to practice Pancasila. However, civic education also means talking about the possible frustration of young people. Untuk membangkitkan minat dalam pendidikan politik, prevalensi besar kekuatan politik dan konsekuensi yang dianggap paling komunikatif dan penting bagi kehidupan demokrasi yang mapan di Amerika Serikat dan Eropa dapat dikaitkan sebuah gerakan dari partai politik populer telah muncul. Yang penting, pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah kehidupan politik demokrasi yang matang. Pancasila adalah hakikat dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Filosofi politik Pancasila harus diintegrasikan atau dibangun melalui pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini memberikan kesan sekaligus penegasan bahwa Indonesia akan dapat ditoleransi setelah hukum ditegakkan. Dan ini baik, sekian dari pemateri ini saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Saudari Silvi Indriani. Dan materi akan dilanjutkan oleh Saudari Sila Kartika Barus. Kepada Sila, saya persilahkan dengan hormat. Baiklah, materi akan saya lanjutkan, yaitu tentang fungsi dan nilai Pancasila sebagai ideologi. Mengapa Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi dan dasar negara? Yang pertama, fungsi Pancasila sebagai ideologi yaitu mempersatukan, memelihara, dan mengukuhkan penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk seringkali terancam perpecahan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita. Menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas
Terima kasih kepada rekan saya Sila Kartika Barus, dan terakhir materi saya akan jelasin sendiri tentang faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi negara. Adapun faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide para pahlawan bangsa terdahulu. Yang kedua, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan aturan paling umum pada bangsa Indonesia. Dan ada juga faktor-faktor yang mendasari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Mengapa sih Indonesia menganut Pancasila sebagai ideologi terbuka? Tentu saja ada faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan hal tersebut terjadi. Faktor yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri maupun berasal dari luar. Faktor-faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka antara lain. Yang pertama, dinamika masyarakat yang berkembang pesat. Masyarakat dunia terus berkembang dengan pesat, apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi. Orang tidak membutuhkan waktu lama atau pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan berita dari belahan dunia lain. Akibatnya, perubahan atau dinamika masyarakat Indonesia juga berkembang pesat. Oleh karena itu, diharapkanlah ideologi Pancasila ini yang bersikap terbuka, dapat membuka diri dan menerima hal-hal yang baik yang berasal dari luar dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, ada pembangunan nasional berkembang cepat. Seiring dengan dinamika masyarakat yang berkembang pesat, maka pembangunan nasional juga berkembang dengan cepat dalam berbagai bidang untuk mengimbanginya. Hal ini membutuhkan dasar atau pijakan pikiran yang bersifat lebih fleksibel dan tidak kaku apalagi memaksakan. Yang ketiga, ideologi tertutup tidak sesuai dengan Indonesia. Jadinya ideologi tertutup ini tidak sesuai dengan Indonesia. Mengapa? Karena sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, banyak negara-negara di dunia yang mempunyai ideologi tertutup, apalagi kemunduran dan kehancuran. Tentunya Indonesia tidak menginginkan hal tersebut terjadi di sini. Jadi Indonesia tidak ingin hancur dan tidak ingin mundur. Jadinya Indonesia menganut ideologi terbuka. Yang keempat, memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, generasi selanjutnya akan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila itu abadi. Nilai-nilainya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan tentu saja tidak mengambil hal negatif dari luar. Dengan membuka diri terhadap pengaruh dari luar akan memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi. Yang kelima, pengalaman sejarah masa lampau. Ideologi terbuka juga terbentuk berdasarkan pengalaman sejarah masa lampau, di mana Indonesia pernah menganut sistem yang tertutup, sistem yang sangat dipengaruhi oleh ideologi komunisme. Tidak ada pengaruh lain yang diterima jika tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang keenam, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya nilai. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, berarti memperteguh tekad bahwa Pancasila adalah salah satunya nilai yang dianut bangsa. Tidak ada ideologi yang lain dapat diterima. Tidak ada pengaruh lain yang diterima jika tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang terakhir, bagian dari pengamalan Pancasila secara subjektif dan objektif. Pengamalan Pancasila secara subjektif yaitu pengamalan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. UUD 1945 sebagai konstitusi dan seluruh aturan perundang-undangan di bawahnya. Sedangkan pengamalan secara objektif adalah pengamalan berdasarkan tafsir, tingkah laku, dan moral yang dilakukan tiap-tiap warga negara, menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka,
merupakan bagian dari pengamalan Pancasila agar lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mengapa sih Pancasila dijadikan ideologi bangsa? Mengutip jurnal Pancasila sebagai ideologi negara dan relevansinya dengan kondisi saat